keturunan dari Ali dan Fatimah melalui putranya Imam Husain. Mereka masuk ke Nusantara dan menanam pengaruh dari pelabuhan ke pelabuhan, dari kerajaan ke kerajaan. Tapi benarkah mereka keturunan Nabi atau hanya satu dari sekian banyak diaspora yang memanfaatkan gelar sakral untuk menguasai ruang suci umat Islam? Ketika kajian ilmu nasab berdebat sengit dan sulit menemukan titik temu, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan mengutus hakim yang paling adil, yakni ilmu genetika. Klaim nasab klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya masuk haplogrup J1 justru diketahui meleset jauh. Hasil tes DNA dari sebagian tokoh dan anggota mereka ternyata masuk haplogrup G. Dalam ilmu genetika YDNA, haplogrup G sering dikaitkan dengan Yahudi Ashkenazi, sebuah kelompok yang menunjukkan campuran leluhur antara Timur Tengah dan Eropa. Mengapa klan Ba'alawi harus mendapati fakta sedemikian? Video berikut menarasikan hasil kajian genetika yang mustahil dapat dibantah. Berikut adalah 5 catatan genetika klan Ba'alawi yang bisa menjawab pertanyaan mengapa mereka disebut sebagai keturunan Yahudi, bukan juriah Nabi. 1. Apa itu haplogrup G? Haplogrup G, terutama G2A, adalah garis keturunan paternal atau garis keturunan ayah yang tidak berasal dari Jazirah Arab. Sebagian besar populasi dengan haplogrup G2A ditemukan di wilayah berikut ini: Kaukasus, yakni Georgia, Armenia, dan lain-lain. Sebagian wilayah Eropa dan populasi Yahudi tertentu, terutama kelompok Yahudi Mizrahi dan Kahonim GM223 atau garis keturunan Imam Yahudi. Haplogrup G bukan haplogrup Semit utama dan bukan berasal dari Quraisy. 2. Silsilah Nabi Muhammad secara genetik. Mayoritas studi genetika menunjukkan bahwa lelaki yang benar-benar berasal dari Bani Hashim atau Quraisy atau Arab Hijaz termasuk ke dalam haplogrup J1, subklat J1 strip P58. Ini didukung oleh hasil tes genetik dari berbagai komunitas yang memiliki oral tradition kuat sebagai keturunan Nabi, seperti keturunan Hasan dan Husain di Irak, Iran, Yordan, dan Arab Saudi atau Hijaz di masa lalu. 3. Hasil genetika yang mengguncang. Beberapa tokoh dan keturunan Ba'alawi yang mengklaim sebagai Habib telah melakukan tes DNA publik. Hasilnya, haplogrup mereka bukan J1, tapi berhaplogrup G, terutama G2A. Ini memicu pertanyaan serius tentang validitas klaim mereka sebagai juriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika seseorang dari klan Ba'alawi terbukti memiliki haplogrup G, maka secara biologis dia tidak berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad yang seharusnya melalui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra dari ayah ke anak lelaki secara langsung. 4. Implikasi serius. Secara ilmiah, haplogrup adalah bukti objektif keturunan paternal. Jika haplogrup tidak cocok, klaim nasab pun dipertanyakan. Meski secara budaya atau spiritual, seseorang bisa tetap dihormati. Maka klaim klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara genetis gugur apabila haplogrup mereka G dan bukan J1. 5. Dugaan dan spekulasi. Ada teori bahwa sebagian nasab Ba'alawi dikonstruksi secara sosial di abad ke-13 hingga 14 Masehi oleh elit Hadramaut untuk menaikkan status sosial. Ada juga yang menduga asimilasi dengan Yahudi atau non-Arab lokal dalam sejarah awal Hadramaut. Beberapa peneliti bahkan menyebut nasab-nasab mereka disusun belakangan,
tanpa bukti dokumentasi dari sumber Hijaz atau Baghdad. Ali As-Sakron dikenal sebagai tokoh internal Ba'alawi yang pertama merumuskan silsilah klan Ba'alawi secara sistematik dan mendokumentasikannya. Tapi karena dia hidup berabad-abad setelah peristiwa awal, keakuratan historisnya patut dikaji dengan pendekatan ilmiah, termasuk melalui genetika. Ali As-Sakron dalam kitab karyanya Al-Burqatul Musyikoh menyusun silsilah Ba'alawi sekitar 800 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada abad ke-9 Hijriah atau abad ke-15 Masehi, dengan tanpa menukil dari sumber manapun juga. Ilmu genetika menafikan klan Ba'alawi karena haplogrup G jelas tidak sesuai dengan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu